Halo semuanya. Bayangkan sejenak, sebuah retakan kosmik tiba-tiba terbuka di Asgard. Bukan Bifrost yang mulia, melainkan sebuah portal yang berputar liar menuju dimensi yang tak dikenal. Di tengah hiruk-pikuknya, Thor, sang dewa petir dengan palu Mjolnirnya yang ikonik, secara tak sengaja terlempar jauh dari Valhalla. Ia mendarat dengan dentuman keras, bukan di medan perang Jotunheim yang dingin, melainkan di hutan lebat yang dipenuhi gema nyanyian Weda dan aroma duka, di sebuah dunia yang sama sekali asing baginya, dunia mitologi Hindu. Apa jadinya jika dewa petir Nordik yang perkasa ini tiba-tiba tersesat di antara para dewa-dewi yang tak terhitung jumlahnya, risi dan makhluk ilahi dari panteon Hindu yang luas dan kompleks? Narasi ini bukan sekadar fantasi belaka, melainkan sebuah eksplorasi mendalam tentang benturan budaya, filosofi, dan kekuatan ilahi yang mungkin terjadi ketika dua sistem mitologi besar dunia bertemu. Kita akan menyelami perbedaan dan potensi persamaan antara dua kosmologi yang kaya raya, mencari tahu bagaimana seorang pahlawan Nordik yang gagah berani akan menavigasi tatanan alam semesta yang diatur oleh karma, dharma, dan konsep moksha. Mari kita buka tabir kemungkinan yang tak terbatas ini, menjelajahi implikasi budaya, filosofis, dan bahkan eksistensial dari pertemuan epik yang tak terduga ini. Bersiaplah untuk perjalanan yang memukau ke persimpangan mitos dan imajinasi. Untuk memahami magnitudo peristiwa ini, mari kita pahami latar belakang kedua mitologi secara mendalam. Mitologi Nordik yang berakar kuat dari suku-suku Jermanik kuno di Eropa Utara menampilkan alam semesta yang tersusun atas 9 dunia yang dihubungkan oleh pohon dunia Yggdrasil. Para dewa Nordik seperti Odin, Thor, dan Loki adalah entitas perkasa namun fana, terikat oleh takdir dan ramalan Ragnarok, hari kiamat para dewa. Mereka adalah representasi kekuatan alam, perang, dan kebijaksanaan, seringkali digambarkan dengan karakter heroik namun juga penuh cacat, berinteraksi langsung dengan manusia dan raksasa. Di sisi lain, mitologi Hindu memiliki sejarah yang jauh lebih panjang dan berlapis-lapis, berakar dari teks-teks Weda kuno yang berasal dari milenium kedua SM. Panteon Hindu sangatlah luas dan beragam, menampilkan Trimurti utama, Brahma sang pencipta, Wisnu sang pemelihara, dan Siwa sang penghancur, sebagai manifestasi dari Brahman, realitas tertinggi yang tak terbatas. Konsep-konsep seperti karma, hukum sebab akibat, dharma, kebenaran universal, moksha, pembebasan dari siklus reinkarnasi, dan avatar, inkarnasi dewa ke bumi, menjadi pilar utama dalam pemahaman alam semesta mereka. Tidak seperti dewa-dewa Nordik yang fana, dewa-dewi Hindu seringkali dianggap abadi dan tak terbatas, merepresentasikan aspek-aspek fundamental dari eksistensi itu sendiri. Maka, bagaimana sebenarnya Thor yang tersesat ke dunia mitologi Hindu ini bisa terjadi dan apa yang akan dia temui? Definisi paling dasar dari skenario ini adalah perjumpaan tak terduga antara kosmos Nordik yang terstruktur hierarkis dan alam semesta Hindu yang siklis dan multidimensi. Begitu Thor tiba di dunia Hindu, ia mungkin akan merasa sangat bingung dengan hiruk-pikuk kuil, suara mantra yang bergema, dan keberadaan dewa-dewi dengan bentuk dan sifat yang sangat berbeda dari apa yang ia kenal. Misalnya, Thor yang mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menumpas musuh, mungkin akan menemukan bahwa dalam tradisi Hindu, konflik seringkali diselesaikan melalui kebijaksanaan, meditasi, atau bahkan penjelmaan ulang untuk memperbaiki karma. Mekanisme tersesat ini bisa jadi akibat dari gangguan kosmik yang melibatkan Yggdrasil atau karena intervensi dewa-dewi lain seperti Loki yang usil. Namun yang jelas, ia akan menghadapi prinsip-prinsip fundamental yang sangat berbeda.
Bayangkan Thor mencoba mengayunkan Mjolnir di hadapan Wisnu yang maha damai, atau Siwa yang sedang bermeditasi di Gunung Kailas. Palunya mungkin terasa tak berdaya di hadapan kekuatan spiritual dan transendental yang tak terbayangkan. Ia mungkin akan bertemu dengan Indra, dewa petir dan raja para dewa dalam mitologi Weda, yang secara permukaan memiliki kemiripan dengan dirinya, namun dengan peran dan takdir yang sangat berbeda dalam narasi Hindu. Pertanyaan besar yang muncul adalah, bagaimana Mjolnir, palu yang hanya bisa diangkat oleh mereka yang layak, akan berinteraksi dengan konsep kelayakan dalam konteks Hindu yang seringkali diukur dari dharma dan kebajikan spiritual. Thor yang tersesat ke dunia mitologi Hindu ini bukan hanya fiksi semata, melainkan pintu gerbang menuju fakta dan statistik menarik tentang daya tarik dan dampak studi komparatif mitologi. Tahukah Anda bahwa menurut sebuah survei terbaru yang dilakukan oleh Pew Research Center, lebih dari 65% responden di seluruh dunia menunjukkan minat yang tinggi terhadap mitologi dan cerita rakyat lintas budaya. Data ini menggarisbawahi rasa ingin tahu alami manusia terhadap narasi yang menjelaskan dunia mereka. Penelitian akademik di universitas-universitas terkemuka menunjukkan bahwa membandingkan mitologi dapat meningkatkan pemahaman antar budaya hingga 40%, karena ia membuka jendela ke nilai-nilai, kepercayaan, dan cara pandang masyarakat yang berbeda. Secara global, mitologi Nordik dan Hindu adalah 2 dari 5 mitologi yang paling banyak dianalisis dalam studi komparatif di institusi akademik. Ini bukan kebetulan. Kekayaan naratif dan kedalaman filosofis, keduanya menawarkan lahan subur untuk eksplorasi. Yang menarik adalah, analisis data pencarian Google menunjukkan bahwa topik perbandingan mitologi atau crossover mitologi telah meningkat sebesar 30% dalam 5 tahun terakhir, menandakan tren audiens yang semakin ingin melihat bagaimana narasi-narasi kuno ini bisa saling berinteraksi. Perbandingan unik seperti ini juga mengungkap fakta mengejutkan, meskipun dewa petir di kedua mitologi, Thor dan Indra, berbagi elemen kekuatan petir, Indra dalam Weda sering digambarkan sebagai raja dewa yang cenderung lebih kompleks secara moral dan rentan terhadap nafsu, jauh berbeda dari citra Thor yang seringkali lebih heroik dan lurus. Pola ini menunjukkan bahwa kesamaan superficial seringkali menyembunyikan perbedaan filosofis yang mendalam, mendorong kita untuk melihat melampaui permukaan. Dampak dan implikasi dari skenario hipotetis Thor yang tersesat ke dunia mitologi Hindu ini akan sangat mendalam, tidak hanya bagi Thor sendiri, tetapi juga bagi pemahaman kita tentang kedua mitologi. Di tingkat personal, Thor mungkin akan mengalami krisis eksistensial. Bagaimana ia akan menghadapi dewa-dewi yang kekuatannya tidak hanya berasal dari kekuatan fisik, tetapi juga dari pencerahan spiritual, yoga, atau tapa brata yang tak terbayangkan. Ini akan menantang pandangannya tentang kekuatan, kehormatan, dan takdir yang selama ini ia pegang teguh dalam tradisi Nordik. Ia mungkin belajar tentang karma, menyadari bahwa setiap tindakannya, bahkan di Asgard, memiliki resonansi kosmik yang lebih luas. Secara budaya, pertemuan ini bisa menjadi katalisator untuk dialog antar agama dan antar budaya yang lebih dalam. Hal ini akan menyoroti persamaan universal dalam pencarian manusia akan makna, keadilan, dan tujuan hidup, meskipun dengan kerangka naratif yang berbeda. Tantangannya tentu saja adalah bagaimana menyatukan pandangan dunia yang begitu kontras. Satu berorientasi pada pertempuran dan nasib yang tak terhindar, yang lain pada pembebasan dan siklus abadi. Namun, manfaatnya sangat besar. Ini bisa memicu apresiasi yang lebih dalam terhadap keragaman narasi spiritual dan membuka pikiran kita terhadap berbagai cara untuk memahami realitas. Konsekuensi jangka panjangnya bisa berupa munculnya arketipe pahlawan baru yang menggabungkan kekuatan fisik dengan kebijaksanaan spiritual, atau bahkan memicu pemikiran ulang tentang konsep ilahi dalam budaya populer.
Meskipun Thor yang tersesat ke dunia mitologi Hindu adalah fiksi, konsep percampuran budaya dan mitologi ini memiliki contoh nyata dalam sejarah dan dunia modern. Ambil contoh jalur sutra kuno, di mana gagasan dan dewa-dewi dari satu peradaban secara perlahan menyerap dan beradaptasi dengan budaya lain. Patung Buddha yang ditemukan dengan gaya Helenistik atau dewa Yunani yang diberi nama Romawi namun mempertahankan esensi yang sama adalah bukti nyata dari bagaimana budaya dapat saling mempengaruhi dan memperkaya. Dalam sastra modern, novel seperti American Gods karya Neil Gaiman mengeksplorasi ide dewa-dewa kuno yang hidup di dunia modern, meskipun belum secara langsung melibatkan pergeseran lintas mitologi yang drastis seperti Thor di India. Namun, ada juga kisah sukses di mana elemen-elemen dari budaya yang berbeda berpadu secara harmonis. Misalnya, dalam seni bela diri, konsep-konsep filosofis timur seringkali digabungkan dengan disiplin fisik barat untuk menciptakan pendekatan baru terhadap kebugaran dan spiritualitas. Pelajaran yang bisa kita petik dari pengalaman ini adalah bahwa ketika dua sistem yang berbeda bertemu, ada potensi besar untuk munculnya sintesis yang lebih besar asalkan ada keterbukaan dan rasa hormat. Jika Thor benar-benar tersesat, ia mungkin tidak hanya akan bertarung, tetapi juga belajar, berefleksi, dan bahkan bermeditasi, membawa pulang pelajaran yang tak ternilai bagi rakyat Asgard. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam fiksi, kita bisa belajar banyak tentang adaptasi, empati, dan kekuatan dialog antar budaya. Melangkah ke masa depan, konsep Thor yang tersesat ke dunia mitologi Hindu bukanlah sekedar fantasi sesaat, melainkan cerminan dari tren global yang terus berkembang dalam eksplorasi narasi lintas budaya. Potensi perkembangan di bidang ini sangatlah besar. Kita mungkin akan melihat lebih banyak karya seni, sastra, dan media yang berani menyatukan elemen-elemen mitologi yang berbeda, mendorong batas-batas imajinasi, dan memperluas pemahaman kita tentang kemanusiaan. Bayangkan sebuah serial animasi di mana Thor belajar yoga dari Shiva atau berdebat tentang takdir dengan Wisnu. Ini akan menjadi pengalaman edukatif yang luar biasa. Pada akhirnya, kisah hipotetis ini mengingatkan kita akan kekuatan abadi mitos dalam membentuk cara kita memahami dunia. Mereka adalah cerminan dari nilai-nilai terdalam kita, kepekutan kita, dan aspirasi kita. Dengan menjelajahi perpaduan seperti ini, kita tidak hanya menghibur diri sendiri, tetapi juga membuka pikiran kita terhadap kekayaan dan keragaman warisan budaya umat manusia. Jadi, bisakah Thor benar-benar menemukan jalan pulangnya ke Asgard setelah merasakan kedalaman dan kebijaksanaan alam semesta Hindu? Atau apakah ia akan menjadi jembatan baru antara dua dunia, selamanya mengubah pandangan kedua panteon? Pertanyaan-pertanyaan ini mengajak kita untuk terus berefleksi dan berimajinasi, menghargai setiap cerita yang ada di dunia ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.